Selamat sore waktu Jakarta, Bapak Ibu. Saat ini pukul 15.54. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi pada kegiatan sharing knowledge dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN Veteran Jakarta, yang mana di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengetahui identitas jurnal dan juga pemanfaatan jurnal di media indeksasi Dimension, yang perlu diingat oleh Bapak Ibu pada akreditasi, pendorongan akreditasi maksudnya, bahwa Dimension itu merupakan salah satu bagian yang nantinya menjadi tolak ukur dalam proses peningkatan bobot nilai akreditasi. Sehingga hal ini sangat penting bagi Bapak Ibu untuk bisa mengetahui setiap bagian dan juga fitur-fitur yang ada di dalam Dimension. Selanjutnya saya akan membuka halaman dari Dimension. Bapak Ibu bisa mengakses di sini di appdimension.hi. Itu nantinya juga akan melakukan pengaksesan secara langsung dengan menggunakan /discover/publication, yang mana di publication inilah yang akan kita lihat bagaimana identitas dari jurnal kita di dalam Dimension. Yang bisa saya sampaikan juga bahwa setiap data yang ada di Dimension ini nantinya didapat berdasarkan aktivasi deposit Bapak Ibu di dalam DOI, sehingga nantinya setiap Bapak Ibu melakukan proses deposit DOI di dalam OJS-nya, itu nantinya akan masuk ke dalam database dari Dimension dan akan disesuaikan dengan fungsi dan juga layanan yang ada di dalam Dimension. Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa ketika kita klik, kita melakukan proses pencariannya dengan berdasarkan title. Ambil contoh jurnal profesi medika, jurnal kedokteran dan kesehatan. Di sini ada 94 publication yang nantinya bisa dicek ya pemanfaatannya di dalam Dimension. Jadi apa yang memang sudah dilakukan deposit oleh tim editor dari jurnal profesi medika itu sudah dilakukan proses aktivasi DOI sebanyak 94. Dan Bapak Ibu bisa melihat di bawah sini detail informasi artikel-artikel apa saja yang memang sudah dilakukan proses deposit datanya ke dalam Dimension. Dan ini juga bisa dilihat ada bentuk view PDF-nya dan juga bisa mengetahui beberapa bentuk pemanfaatan nantinya. Detailnya ada di bagian sisi kanan dari layar. Nah, ini bisa kita lihat analytic view-nya bahwa ada proses melakukan pengumpulan data. Ini totalnya ada dengan berdasarkan field of research ya. Jadi artikel-artikel yang masuk di dalam Dimension itu nantinya dilakukan penyesuaian, dan ini merupakan bentuk sitasi dari tiap penelitian dengan berdasarkan bentuknya itu kategori. Kemudian di sini juga kita bisa melihat adanya bentuk bar chartnya ya. Nah, ini dari jurnal profesi medikanya. Nah, fokusnya adalah subjek dari medical dan health science. Selebihnya ada physical science, ada study human society, kemudian psychology and cognitive science, kemudian biological sciences, dan lain sebagainya. Lalu ini total artikel yang memang sudah didepositkan dari tahun 2012 sampai 2021.
kemudian ini totalnya, dan kita mulai melakukan proses deposit artikel ke DOI itu dari 2017 ya. Kemudian di sini bisa dilihat totalnya, dan di 2021 karena belum terbit untuk yang versi nomor 2, jadinya ini kita tidak bisa muncul. Nanti ketika dilakukan proses deposit di nomor 2 ini juga akan bertambah secara otomatis. Lalu di bagian ini terlihat siapa yang dominan publication-nya dan ada bentuk citasinya atau tidak. Dan ini yang akan dilihat nih Bapak Ibu nih di dalam proses penentuan citasinya ya. Jadi kalau di bagian source title ini bisa dilihat secara keseluruhan total 21 citasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap jurnal profesi medika, dan di researchers ini juga bisa kita lihat network dengan menggunakan FOSS-Viewer. Ini ada co-authorship dan juga citation analysis. Co-authorship-nya bisa kita lihat di sini, ambil contoh ada 4 cluster ya yang memang dibuat di dalam data-data yang dihasilkan dari jurnal profesi medika. Salah satunya adalah cluster yang biru ini, bahwa bisa dilihat adanya 4 proses co-authorship yang dilakukan atas nama Dikna Lutfiani Pradana. Ini bisa kita lihat dia kerjasama dengan Sahlan di sini, kemudian dia kerjasama dengan Ibu Andri, kemudian dia juga kerjasama dengan Erna Harfiani di sini. Dan bisa kita lihat juga di sini siapa-siapa saja yang memang melakukan proses kerjasama satu sama lain. Oke, kemudian di sini bisa dilihat juga citation analysisnya. Ini juga dengan menggunakan FOSS-Viewer ya, dan ini banyak kita lihat kalau paling tinggi memang prosesnya bisa kita lihat atas nama Dikna, dan di sini ada yang melakukan bentuk citasi satu sama lain dari misalnya ini Li Ki Chen, kemudian Robert Shinto, kemudian Leonard Nainggolan dan lain sebagainya. Jadi artikel dari Dikna ini banyak dilakukan proses pengutipan di tiap orang lain gitu ya. Ambil contoh yang tadi, dan di sini juga ada bentuk klaster-klasternya, sehingga apakah dia terlibat kolaboratif satu sama lain atau tidak. Nah, ini bisa dilihat di dalam bentuk grafiknya. Kita lanjut ke sini. Ini total publication-nya bisa kita trace, dan dia bisa langsung generate data. Kemudian ketika kita balikan lagi, ini bisa memastikan kalau bentuk citasinya totalnya 21, dan ini bisa kita lihat indikator-indikatornya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang pasti sebagai penutup, Dimension merupakan salah satu mesin indeks yang cukup membantu nantinya untuk proses peningkatan bobot nilai dari Bapak Ibu ketika jurnalnya mau submit ke dalam Arjuna ya. Dan di dalam Dimension juga ini mulai dilakukan banyak sosialisasi pastinya, karena Google Scholar sudah mulai dikesampingkan ya Bapak Ibu ya, dan sekarang fokusnya ada di Dimension ini. Dan kami harapkan apa yang memang kami sampaikan ini bermanfaat dan berguna buat Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada pertanyaan, silakan bisa email melalui lppm@pnvj.ac.id. Terima kasih.